This about your business, putting where you gone with the life that you got. Understand what's heat is hot. Where we can go, we'll flow. Where we can go, we'll grow. This the way that it goes. My styles is goes, my microphones go. Panitia penyelenggara ya, yaitu dari KAB, Kelompok Agro Minabahari, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan juga dari Unit Penelitian Ilmiah Interdisipliner, UPI UGM. Kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, kami mengharapkan dari para rekan-rekan juga untuk bisa bergabung lagi yang lainnya di acara pada kesempatan kali ini. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan kabar baik untuk kita semua, meskipun di tengah pandemi COVID-19, kita bisa berkumpul bersama di acara kali ini. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga semangatnya untuk teman-teman semua ya. Ya, jadi saya Yusuf Amir Faizal dari Fakultas Pertanian 2017 akan membawakan acara kali ini. Acara kali ini tadi sudah ditayangkan di awal di videonya, itu ada narasumber yang sangat-sangat istilahnya kredibel dan juga terpercaya dan juga sangat banyak pengalamannya dan juga banyak penghargaannya dalam bidang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas mungkin di selebaran posternya yang online udah dibagikan, itu kita akan membahas kali ini pada diskusi kesempatan kali ini mengenai kreatif konten dalam branding dan marketing organisasi. Jadi kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan istilahnya marketing dan juga organisasi, dan tentunya kita akan membahas pada kesempatan kali ini dengan narasumber yang sangat-sangat istilahnya sudah berpengalaman di bidang ini ya, di dalam marketing dan juga branding di organisasi. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu tentang urgensi marketing dan juga branding dalam organisasi. Yang selanjutnya ada mungkin cara membangun atau bagaimana sih kita mengelola branding dan juga marketing dalam sebuah organisasi. Nah, nanti kita akan membahas lengkap dengan pembicara yang akan hadir ya nanti pada saat sesi diskusi, yaitu pembicaranya mungkin semua sudah pada tahu ya. Tadi juga sebelum live ini di komen-komen udah ada yang nyapa dari narasumber pada kesempatan kali ini. Narasumber pada kesempatan kali ini yaitu Mas M. Indrewanov, SM. Nah, dia adalah lulusan dari Universitas Islam Kediri ya, dari jurusan manajemen. Nah, jadi sudah cocok dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi untuk teman-teman nanti bisa menyimak sesi materi dan juga mungkin bisa menanyakan di sesi diskusi dan tanya jawab nanti. Itu setelah materi disampaikan, bisa teman-teman bisa nanti komen di komen Google Meet yang ada. Nanti silakan dengan format yang sudah ditentukan oleh kemarin di grup ya.
Jadi teman-teman bisa ngisi untuk mungkin nanti ada sedikit pertanyaan kepada narasumber dan juga ya mungkin ada salam-salam atau kritik ya, istilahnya bukan apa, sedikit tanggapan mungkin dari materi yang akan disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk kali ini seperti yang disampaikan tadi, di kegiatan kali ini diselenggarakan oleh kelompok Klinik Agromina Bahari dari Fakultas Pertanian UGM dan juga kerjasama dengan UPI atau Unit Penelitian Ilmiah Interdisipliner Universitas Gadjah Mada. Ya, untuk Mas Indriawanap tadi udah datang ya, udah hadir di sini. Halo. Mungkin boleh nyapa dulu. Oh ya. Halo Mas. Ya. Ini enaknya nyapanya Mas Indre atau Mas Wanop atau Mas siapa nih Mas nih? Belum tahu. Kalau panggil Kibo supaya lebih akrab. Rambut saya Mas Kibo ya? Ya, teman-teman saya Kibo sebenarnya karena rambut saya oh katanya. Kok beda gitu kan, jauh gitu sama ininya, sama namanya. Mas Kibo baik, Mas Kibo. Kabarnya? Alhamdulillah, Yusuf apa kabar? Oh, baik juga, alhamdulillah saya. Ya, mungkin nanti Mas Kibo bisa bincang-bincang dengan kami ya terkait tadi tema besarnya dari ini, kreatif konten dalam branding dan marketing. Nah, mungkin Mas Kibo nih sebelum masuk ke diskusi, Mas Kibo gimana nih istilahnya kegiatannya di masa pandemi COVID kemarin dan juga sekarang mau masuk istilahnya era new normal ya, tatanan normal baru. Mungkin gimana nih, boleh cerita-cerita dikit sebelum masuk diskusi ini? Aktivitas saya sekarang saya lebih banyak di Pemda saat ini karena saya lagi nolong proyeknya daerah. Jadi ketika saya pulang ketika kampung Inggris di lockdown nih, terus saya kan harus pulang tuh, kan nggak boleh ada aktivitas di kampung Inggris. Iya. Ketika saya pulang ke kampung di situ, ya alhamdulillah di situ keaktifan saya di luar di situ bisa diterima juga sama teman-teman di Pemda. Maka dari itu buat teman-teman di situ, wah seru banget nih kalau teman-teman tahunya teman-teman di rantau, terus teman-teman survive untuk ngejual ide teman-teman ke Pemda di situ. Ini akan seru sekali itu. Nanti saya bakal nge-share hal itu di situ. Bagaimana kita anak-anak muda gitu, kebanyakan kita itu dihambat dengan birokrasi yang lama. Terus karena kita muda, kita nggak punya pengalaman dan lain-lain. Maka dari itu seru banget. Ntar saya bakal nge-share hal itu juga ntar dalam branding bagaimana ide kita itu bisa didengarin dengan Pemda misalnya gitu. Wah seru banget. Ini baru fresh banget. Saya bakal share itu ntar. Seru banget. Oke, jadi udah siap banget ya. Ini Mas Kibo nih udah siap berbagi ilmu dan juga pengalamannya di masa sebelum COVID. Mungkin nanti ada cerita-cerita dikit tentang pengalamannya dan juga setelah COVID, terus di era new normal. Ya nanti kita dengarkan bersama-sama untuk Mas Kibo ya. Nanti akan memaparkan materinya, dan jangan lupa juga buat teman-teman nanti bisa bertanya di kolom komentar setelah sesi diskusi berakhir ya. Nanti mungkin Mas Kibo bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, mungkin Mas Kibo juga udah ready, Mas Kibo? Ready. Oke, Mas Kibo udah ready. Tanpa berlama-lama lagi ya, daripada saya ngomong terus gitu kan. Ini Mas Kibo yang ngomong gitu kan. Ya. Oke, mungkin untuk Mas Kibo waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Sup ya? Oh ya, jelas Mas. Jelas ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman UPI, UGM ya. Mungkin juga dari Fakultas Pertanian Klinik Agromina Bahari ya, Universitas Gadjah Mada yang sudah mengundang saya di acara diskusi sore ini. Saya salut sekali sebenarnya. Yang biasanya saya diundang di acara-acara Fakultas Ekonomi ya di beberapa kampus kayak di IPB, UI dan lain-lain gitu. Tapi pada hari ini yang undang saya ada anak pertanian gitu. Nah, ini nyatain bahwasanya anak-anak pertanian di UGM merasakan kepekaan gitu, bahwasanya ilmu ya sungguh berkaitan satu sama lain gitu. Yang pada intinya dari ekonomi, teknologi, sosial, sains dan lain-lain
akan menjadi tools kita juga di situ untuk intinya bisa sukses di bidang kita. Dan itu I appreciate it. Sebelumnya perkenalkan, tadi udah dikenalin dikit tadi sama Yusuf dan juga ada video profile saya. Nama saya Indra Wanov ya, atau lebih akrabnya orang banyak manggil saya Kibo. Saya dapat nama ini karena rambut saya lurus. Enggak, pastinya karena rambut saya keriting dulu. Jadi itu kayak branding saya juga, di orang lebih kenal Kibo daripada Indre gitu. Wali kota sekalipun ketika nelpon saya terakhir di situ dia manggil saya Kibo gitu, bukan manggil saya Indre gitu. Jadi udah kebawa gitu. Jadi nama saya ini dapat dulu di Wamena pas saya ikut volunteering dulu di situ. Terus diperkuat lagi ketika saya ngajar di kampung Inggris, anak-anak manggil saya Kibo, di jadwal schedule juga namanya Kibo dan lain-lain. Maka dari itu saya lebih sering dipanggil Kibo gitu. Mungkin aktivitas saya pada saat ini, jadi teman-teman bebas ya manggil saya Kibo, Indre sebenarnya boleh gitu. Aktivitas saya pada saat ini selain di startup, sebenarnya saya juga tutor bahasa Inggris. Saya juga mentoring di beberapa startup yang ada di Malang, Jawa Timur lah, kebanyakan di sini. Saya terlibat di acara pemerintah 1000 startup sebagai mentor dan juga sebagai controller juga di situ, juga di Startup Weekend Indonesia juga dan lain-lain. Jadi selain saya sebagai pengajar bahasa Inggris, saya juga menggerakkan startup dan juga saya sebagai mentor juga khususnya di bidang startup di sini. Dan juga saya juga bergerak akhir-akhir ini di non-profit organization di situ. Maka seru banget di sini ketika kita bicara organisasi itu juga banyak macamnya ya. Ada organisasi profit, ada non-profit di situ. Jadi terkait dengan organisasi profit saya punya mimpi sebenarnya. Education should be free for Indonesia. Setuju nggak? Setuju kan? Jadi nggak ada lagi nih kuliah di rumah tapi SPP bayar penuh. Kan sedih gitu. Jadi itu mimpi terbesar saya, mau corona ataupun enggak, pendidikan harus gratis di situ. Jadi ya itu juga tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita bersama juga intinya. Maka dari itu saya punya mimpi ambisius seperti itu. Balik lagi ke background saya. Saya adalah co-founder dari CMO di Kampung Pos Indonesia. Jadi buat kalian yang belum tahu, Kampung Pos ini adalah sebuah startup yang memecahkan sebuah permasalahan di daerah Kampung Inggris, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oke, next. Oke, jadi niche market kita pada saat ini berada di Kampung Inggris ya, yang dimana Kampung Inggris ini memiliki lebih dari 160 kursusan. Jadi buat teman-teman nih yang baru tahu Kampung Inggris itu cuma satu, salah di situ. Jadi di Kampung Inggris ini ada 160 kursusan ya, yang berada di satu desa doang, yaitu namanya Desa Tulungrejo di daerah Pare, Kabupaten Kediri. Dan yang datang ke Pare ini melalui survei kita sebelum pandemik ya, selalu kedatangan 3.000 lebih siswa gitu, setiap bulannya. Nah, banget kan? Nah, disinilah semua orang dari Indonesia berkumpul hanya untuk satu tujuan, yaitu belajar bahasa Inggris. Juga ada yang liburan, terus juga ada yang yang modusan mungkin. Mungkin yang pernah nggak Inggris paham gitu. Dan bahkan orang-orang dari negara juga banyak yang datang juga loh. Kampung Inggris ini ada yang dari Malaysia, ada dari Thailand, Timur Leste, dan negara lain sebagainya di situ. Karena mungkin dengan harganya yang murah, ya belajar di sana itu intensif dan pastinya sangat menyenangkan teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang pernah Kampung Inggris pernah merasakan hal itu. Satu yang ingin saya sampaikan, ada 40-50% presiden PPI dunia di beberapa negara di situ mereka pasti pernah ke Kampung Inggris. Aduh, gue ngepromosin nih. Jadi kalian kalau ada waktu sebagai settle, buat kalian kalau kalian liburan kalian bisa main Kampung Inggris gitu. Nah, tapi sayangnya dari 160 lebih lembaga kursus lokal yang ada di sana, hanya 10% saja mereka yang dikenal oleh masyarakat luas di situ. Terus mana nih yang 90%-nya? Nah, kalau mensurvei bahwasanya 90% dari mereka masih lack of skill, khususnya di digital marketing. Dan kasihan loh, banyak juga yang tutup akibat mereka nggak dapat siswa di setiap periodenya di situ. Nah, setajam itulah fungsional dari digital marketing as a power kita pada saat ini.
Di sisi lain, ntar dulu, sebelumnya dulu, di sisi lain, yang datang juga kebingungan nih, bagaimana milih kursusan yang banyak di sana, yang sesuai dengan budget mereka, dan juga yang sesuai dengan tujuan mereka. Yang datang ke kampung Inggris kan, ada yang tujuannya beda-beda nih, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang mau belajar bahasa Inggris, ada yang mau lanjut buat studi kuliah ke luar negeri, ada yang butuh buat kerja, terus juga ada yang butuh bahasa Inggris ya untuk bisa kenalan, misalnya kenalan cari teman, dan ada yang have a dream punya istri bule. Ya saya pernah dapatin itu gitu ya, saya sebagai apa ya pengajar di kampung Inggris. Nah kan tujuannya beda-beda tuh. Nah dari problem ini kita buatlah sebuah platform yang dinamakan Kampung Inggris, Kampung Course, sesuai dengan budget dan juga kebutuhan mereka, karena ada beberapa kursusan di situ yang branding mereka, unggulan mereka misalnya di TOEFL, yang di IELTS, terus ada yang di fun speaking dan lain-lain. Okay, next. Nah, jadi kita buat sebuah platform ya untuk menjembatani para pencari lembaga kursus dengan penyedia lembaga kursus yang ada di kampung Inggris. Kita udah scale up juga di beberapa daerah seperti di Lampung dan beberapa daerah-daerah lainnya di situ. Jadi di sini kita menyediakan platform untuk belajar bahasa Inggris secara online dan offline di situ. Jadi di platform kita juga sudah bekerja sama tidak hanya dengan kursusan bahasa Inggris saja, tetapi juga ada kursusan bahasa Mandarin, Arab, dan lain-lain sebagainya di sini. Oke, next. Nah, kita juga telah bekerja sama dengan Apto ya. Apto ini merupakan salah satu perusahaan dari Amerika Serikat sebagai perusahaan yang bergerak sebagai penyedia native speaker di situ. Khususnya untuk belajar bahasa Inggris. Jadi di sini kita bundling paket-paket yang ada di kampung Inggris dengan produknya Apto ini. Jadi sembari orang-orang bisa belajar di kampung Inggris secara offline, mereka juga dapat pembelajaran secara gratis ngomong bersama native speaker online di situ. Nah inilah menjadi apa ya value proposition kita di situ. Kenapa orang-orang harus mendaftar lewat platform kita daripada langsung daftar di office di kursusan tersebut di situ. Dan juga harganya lebih murah loh. Mungkin kalian pernah daftar di Traveloka ya. Ketika kalian daftar di hotel langsung lebih mahal daripada daftar Traveloka. Juga sama halnya. Saya mainin bisnis model saya juga di situ. Kenapa ini menjadi value proposition kita juga untuk orang lebih bagus mendaftar di platform kita daripada langsung daftar di di kursusannya langsung gitu. Oke, next. Apa ya, kita santai minum dulu ya. Nah, ini adalah pencapaian kita selama 3 tahun terakhir. Selain kita juga memberikan impact kepada stakeholders di kampung Inggris, Lampung, dan beberapa daerah lainnya, yang kita rasa masih banyak harus dibenahi ya. Tapi secara nggak sadar kita sudah mendapatkan banyak apresiasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Satu yang unik adalah ketika kampung Inggris berada di Australian Awards gitu, sebagai perwakilan startup dari Indonesia. Nah, pada saat itu kita menjadi perwakilan sama perwakilan Bukalapak. Gokil nggak? Jadi kampung dan Bukalapak di situ. Jadi pertanyaannya kenapa kok bisa nih kita berada di sana? Yang pada saat itu kita merasa gimana ya, aneh banget di situ kan startup yang udah gede banget di situ. Kenapa kok bisa pada saat itu startup yang bocil, kecil banget, dan GMV-nya udah nggak gede-gede banget, bisa berada di tengah startup unicorn nih, dan juga startup dekakon yang ada di beberapa negara di situ. Jadi intinya menurut kita di situ adalah kita beruntung dan juga mungkin kita memiliki telling story yang kuat di situ yang berbuahkan kesempatan itu gitu. Oke, next. Nah, sebelum mulai diskusi nih dari topik besar kita pada hari ini, saya mendapatkan titipan pertanyaan dari peserta dan mungkin juga panitia. Apakah kita membutuhkan personal branding juga nih ketika kita lagi ngebangun komunitas atau organisasi? Jawaban saya adalah butuh. Kenapa? Karena menurut saya stakeholders dari komunitas ya ataupun organisasi ini juga akan membangun esensi brand di situ dari organisasi yang dia gerakkan. Jadi misalnya ini yang terkenal misalnya Rio Dewanto atau Chico nih di film Filosofi Kopi. Ketika dia berada di perkebunan ya, perkebunan kopi di situ, pasti yang terlintas di kepala kita, wah mereka nih identik banget nih sama kopi, mereka pasti paham banget nih sama kopi dan lain. Tapi belum tentu kan di situ karena mereka as the actor doang. Mungkin dibandingin sama siapa
dibandingin sama si Blue Kavi di situ di bukunya Design Sprint di situ kalian mungkin lebih kenal Rio Dewanto as a copy daripada si founder dari Blue Kavi ini yang udah terkenal dengan bukunya dan lain di situ. Ya, itu balik lagi ke branding di situ. Nah, maka dari itu hal yang sama yang harus kalian lakukan adalah menanamkan keautentikan kalian sebagai founder dan stakeholders dari komunitas ataupun organisasi yang kalian kembangkan di situ. Nah, maka dari itu juga concern deh dari sekarang terhadap sesuatu yang menampilkan kalian siapa, terus keterkaitan kalian dari organisasi yang kalian bawakan seperti apa, dan lain-lain gitu. Jadi seperti contohnya nih, dimulai dengan feed kalian di sosial media nih, seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain gitu. Jadi buat kalian yang lagi bergerak di organisasi apapun, itu coba deh dari sekarang diedit feed di sosial media kalian supaya mengarah kepada hal keautentikan itu gitu. Terus ada juga nih pertanyaan, wah bang, saya takut dijat pencitraan ya. Itu banyak banget tuh di sini. Banyak yang takut apa ya, ketika gua ngasih lagi ngajar, lagi bantu orang di acara sosial dan lain-lain. Misalnya nih teman saya, mungkin kalian tinggal di Surabaya atau ya Garda Pangan ya. Jadi Garda Pangan itu kemarin juara di Next Step dan juga juara di Startup Bowl, terkenal di acara di Silicon Valley di situ. Jadi founder ini sempat cerita dulu, gue sempat dijat main ibaratnya gara-gara di feed Instagram gue kan sering ngasih sembako ya, karena karena startup gue kan lebih bergerak di Garda Pangan dan lain, itu ngasih anak orang-orang makan dan lain-lain di situ. Tapi gue dijat itu kayak pencitraan dan lain-lain di situ. Nah ini menurut saya ini pola pikirnya salah. Dan saya yakin nih banyak pemuda yang menggunakan macam stereotip seperti ini. Dan hal ini yang harus kita luruskan di sini bersama-sama di sini. Karena pada dasarnya personal branding adalah cara seseorang dalam mengangkat keunggulan, kemampuan atau keunikan nih biasanya yang ada pada diri mereka kepada lingkungan sekitar. Karena menurut saya keunikan atau keunggulan diri itulah yang akan menjadi beda antara kita dengan orang lain, gitu. Dan dan hal inilah yang harus konsisten dikomunikasikan kepada khalayak luas, baik melalui sosial media ataupun media-media lainnya, gitu. Intinya adalah bagaimana kamu ingin dikenal, tapi tetap nih menjadi dirimu sendiri. Itu namanya personal branding. Bagaimana dengan pencitraan ya? Sebenarnya pencitraan itu lebih terkait dengan kegiatan yang dilakukan hampir sama sebenarnya. Tapi perbedaannya di sini adalah kadangkala usaha ini dilakukan untuk menutupi sesuatu yang buruk dan cenderung bohong. Itu namanya pencitraan. Jadi bedakan nih antara personal branding sama yang namanya pencitraan. Nah, maka dari itu yang saya sarankan adalah lakukan personal branding, ya, lakukan personal branding yang baik untuk bisa mengembangkan organisasi kalian di situ. Jadi terserah nih organisasinya profit ataupun non profit, karena hal ini merupakan langkah yang konkret menurut saya untuk membangun organisasi kalian di situ. Nah, pada hari ini pokok pembahasan kita adalah terfokus pada creative content ya dalam branding dan marketing di situ pada organisasi. Sebelumnya di sini saya sudah yakin bahwasanya teman-teman sudah memahami nih apa yang dimaksud dengan branding dan marketing. Jadi di sini kita banyak ngobrol ya di situ. Jadi banyak auditori juga di sini, dan juga saya nggak kayak di kelas kayak kalian di kampus biasanya yang lebih teorikal. Di situ saya lebih banyak praktikalnya di sini yang bakal saya jelaskan. Jadi buat teman-teman yang baru tahu, saya ulang kembali mungkin bahwasanya branding itu merupakan sebuah cara ya atau proses di situ menciptakan citra positif dari perusahaan ataupun organisasi gitu. Untuk bagaimana agar bisa organisasi kita ini melekat di benak para masyarakat atau konsumen kita. Nah, sedangkan marketing ini merupakan sebuah proses yang digunakan untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi sederhananya branding itu adalah nama dari bisnis Anda, sedangkan marketing itu adalah bagaimana cara Anda membangun nama tersebut. Dan sifatnya branding itu sangat strategis, sedangkan marketing itu sifatnya lebih taktis. Nah, jadi itu simpelnya. Jadi kalau ditanya apakah branding dan marketing itu penting, jawabannya iyalah pasti. Karena branding ini adalah wajah atau visi dari organisasi kalian, sedangkan marketing merupakan merupakan aktivitas untuk produk di organisasi kalian bergerak dan hidup. Nah, bedanya di situ. Jadi dari brand dan marketing itu disuarakan oleh apa? Pastinya
terkait dengan topik kita pada saat ini, yaitu berkaitan dengan konten yang kita produksi pada tentunya. Oke, next. Ini ada data nih, bagaimana content marketing ini mendrive conversion rate 6 kali lebih tinggi daripada yang tidak melakukan content marketing. Nah, itu bisa dilihat datanya. Most of dari organisasi ya menggunakan content marketing di situ. Contohnya di sini ada organisasi perusahaan yang business to customer, karena mereka udah tahu banget bahwasanya konten marketing ini sangat value oil banget dalam mengembangkan perusahaan. 86% dari mereka sudah menggunakan content marketing. Terus juga ada 90% dari perusahaan atau organisasi business to business di situ juga sudah menggunakan content marketing. Dan juga mungkin ada data lainnya di situ yang bisa teman-teman lihat gitu. Jadi itu pentingnya konten untuk membangun perusahaan atau organisasi profit maupun non-profit dari kita di sini. Terus pertanyaannya adalah bagaimana membangun konten marketing di situ yang dianggap baik, dan hal apa saja di situ yang harus diperhatikan dalam pembuatan konten di situ, khususnya di konten marketing ya. Oke, next. Nah, sebelumnya di sini saya mau main POV dulu nih. Biasanya kalau kalian udah belajar desain sprint di situ, kalian pasti tahu ya bahwasanya POV-nya hal yang esensial banget untuk ngomong bisnis. Juga sama halnya ketika kita berbicara tentang divisi di marketing dan lain-lain, kita juga harus bermain POV juga di situ. Jadi pertama, untuk menjadi marketer itu kita harus adaptif ya. Kita nggak boleh kolot, teman-teman. Juga kita nggak boleh kolot dalam melihat satu perspektif aja di situ. Karena perspektif ataupun point of view bisa berbeda-beda di situ satu sama lain. Contohnya ya sebuah perspektif yang kita lihat nih dari mainan bayi ini misalnya, pasti yang terlihat pada saat ini adalah wah bagus ya, lucu ya, unik ya. Nah tapi nyatanya sudut pandang si bayi melihatnya seperti ini. Next. Nah dari side si bayi adalah seperti ini, tidak ada sesuatu yang menarik di situ ya. Terus si bayi nggak bakal tertarik. Mungkin ketika dia nangis sama ini, mereka ya tetap nangis gitu karena nggak ada ketertarikan. Nah juga sama halnya di situ ketika kita menawarkan konten kepada para user ya di organisasi kalian, belum tentu semuanya sesuai dari apa yang ada di kepala kalian di situ. Maka dari itu yang paling utama yang harus kita lakukan adalah next. Do research di situ. Jadi pertama lakukanlah hal ini. Jadi kalian harus tahu nih marketnya seperti apa, ketahui biar user atau customer dari organisasi kalian. Terus juga ini juga berkaitan juga ya kompetitornya ada atau enggak. Terus kompetitornya promosi seperti apa dalam marketingnya dan lain-lain di situ. Jadi kita melakukan proses riset di situ. Dari data yang kita dapat baru kita lakukan perencanaan planning dari konten yang bakal kita buat di sini. Mungkin dari perencanaan tersebut ada key message yang kita bisa highlight di situ, dan setelah itu kita gunakan dalam buatan konten kita selanjutnya di situ. Nah, jadi apa ya? Dari data driven marketing ya itu sangat berpengaruh besar nih dalam kreativitas dan hasil dari strategi marketing. Mungkin kalian tahu ya seberapa pentingnya data mungkin dalam bermacam aspek yang ada, khususnya dalam organisasi ataupun perusahaan di situ. Jadi jadi kalian lebih punya gambaran nih seperti apa kalian mendistribusikan produk dari organisasi kalian, terus planning dan strategi kalian dan lain-lain di situ. Jadi berbicara data ya, ada sebuah analogi mengatakan bahwasanya data adalah new oil di situ. Mungkin kalian tahu ya berapa pentingnya data di situ. Seperti contohnya apalagi nih sekarang mau pilkada di situ. Jadi siapa calon-calon gubernur ini juga lagi nyari profesi yang lagi seksi ini pada saat ini, yaitu data scientist di situ. Supaya dia bisa memarketing campaign-nya itu seperti apa. Dari itu dia butuh data driven ini. Maka dari itu kalau kalian punya skill di data driven as
as data scientist pada saat ini kalian bisa kaya karena itu para gubernur itu lagi nyari nih data-data dari tiap-tiap daerah yang bakal dia campaignin di situ, dan itu berkaitan juga dengan apa yang bakal kita bicarakan di sini, bahwasanya data itu new oil pada saat ini. Jadi ketika kita bicara data di sini, di luar negeri orang-orang udah pada aware semua loh untuk bisa mendapatkan data dari customer dan user di situ. Karena dari sinilah mereka dapat jalur pendistribusian yang intinya pada siapa target dari peserta yang cocok untuk diberikan informasi yang efektif. Jadi mereka nggak buang-buang resource di situ. Jadi ketika kalian membuat organisasi, misalnya di skala fakultas ya, seperti ini kita bicara di partner UGM nih misalnya, menurut saya ini kan bakal lebih mudah, gitu. Nggak bakal lebih complicated. Kenapa? Karena skalanya jelas di situ dan lebih kecil di situ dibandingin dengan perusahaan-perusahaan di situ yang variable atau variety dari orang-orang bakal targetinnya banyak. Gitu. Jadi dulu nih, saya pernah cerita dikit dulu ketika saya kuliah, saya punya organisasi ya. Jadi organisasi atau komunitas saya ini di kampus itu ya bisa dikatakan khusus lah dulunya dari organisasi lainnya. Yang pada saat itu anggotanya jauh lebih banyak daripada anggota BEM nih di BEM fakultas ataupun BEM universitas ini. Itu terjadi karena apa? Yaitu karena dulu seberapa geliatnya saya dan teman-teman di situ di setiap event di kampus itu nge-lobbying nih teman-teman organizer untuk meminta data-data registran di situ yang ada di acara-acara mereka gitu. Jadi intinya data itu kita manfaatkan ya untuk menarik anak-anak di kampus untuk join di organisasi. Waktu itu saya buat nama organisasinya itu Community Debate gitu. Jadi menurut saya kalian juga bisa kerjasama gitu. Jadi kerjasama dengan stakeholders yang memegang data mahasiswa di fakultas, terus distribusikanlah di situ dengan sesuatu yang sopan gitu, yang dapat diterima. Jadi ketika kita sudah dapat database, setelah itu wajib kita melihat data ini sebagai bukan sebagai list marketer doang, tapi kita juga melihat probabilitas seseorang yang bakal kita offer di situ menggunakan parameter yang tentunya kalian tentukan di situ. Kemudian baru menciptakan penawaran nih yang sesuai dengan profil si customer, dan setelah data mungkin bisa menjadi aset yang berharga buat bisa kita kelola gitu. Jadi pengelolaan di situ juga penting supaya bisa menjadi oil, jadi bukan menjadi air doang. Tapi balik lagi ke asumsi kalian ya, air juga berguna nih. Air bakal mahal di beberapa tahun lagi. Mungkin di Timur Tengah dan lain-lain. Tapi yang intinya di situ data ini bakal lebih valuable lah ketika kalian bisa mengelola data itu. Karena saya sedikit belajar juga nih mengenai big data karena saya terlibat di The Next Dev Academy itu kita tergabung dengan beberapa startup yang luar biasa. Seperti contohnya kita tergabung sama Bang Timi, mentor saya. Timi ini adalah founder Kita Bisa, terus kita ketemu juga sama Bang Natali. Bang Natali ini dulu dia co-founder dan CTO dari tiket.com. Kita ketemu Dayudara juga. Dayudara ini Vice President Gojek setelah ke Alamanda di situ. Jadi di situ kita bagi dikit nih antara keterkaitan antara marketing dengan big data ini di situ. Jadi terkait dengan hal ini di big data itu ada 3 V gitu. Nggak apa ya? Saya agak lebih spesifik nih di sini. Pertama volume di situ, yaitu jumlah datanya besar. Ya. Seperti contohnya ketika kita punya 1 juta data ya atau banyak di situ variasinya dikit. Seperti identitas, kontak di situ ataupun informasi lainnya, yang kita harus lakukan di situ adalah menuju variety gitu. Nah ini yang kedua ya, untuk menjadi metrik yang sesuai dengan user, dan terakhir di situ yang ketiga adalah velocity. Nah ini adalah kecepatan penambahan data itu sendiri gitu. Jadi misalnya ketika orang tersebut bertransaksi misalnya dari data itu kan bakal bertambah, itu namanya velocity gitu. Nah, tetapi dalam organisasi kita harus banyak berfokus pada variety. Karena kalau volume datanya banyak, kita belum tentu di situ menjadi marketer yang powerful intinya. Saya pernah menanyakan hal ini ketika saya di beberapa acara. Ketika kita memiliki 1 juta data, ya, dengan kita punya 1000 data, mana yang lebih bermanfaat untuk kita? Saya pernah menanyakan itu. Terus ada yang menjawab, ya 1 juta data dong Bang, karena banyak gitu. Saya bilang belum tentu.
Kalau yang 1000 itu ternyata lebih lengkap parameternya, mungkin itu akan lebih baik di situ karena kita bisa menentukan apa ya yang sesuai di situ dengan target kita dan kita bisa apa ya nge-planning di situ tentang dengan alokasi marketing budget kita yang harus dikeluarkan gitu. Jadi misalnya marketing budget itu saya gunakan untuk iklan di sosial media, misalnya di Google, endorser ataupun offline ya. Terus saya harus taruh uangnya berapa di situ. Jadi itu bisa menjadi gambaran kita juga nih untuk apa ya kita bucuannya berapa di situ untuk mengenalkan organisasi kita di situ. Jadi ketika kita sudah memiliki dan manage data dengan benar di situ, kita akan mempunyai implementasi yang lebih powerful di situ. Dan terakhir data yang juga apa ya data itu juga nggak kalah di situ. Yang kita butuhkan di situ adalah data dari kompetitor. Jadi pertanyaannya data kompetitor apa yang kita butuhkan di situ. Nah biasanya jawaban marketer pasti ya laporan keuangan, price list, terus skema dia ke user. Tetapi tahu nggak teman-teman apa yang terpenting dari ketika kita membutuhkan data dari kompetitor tersebut. Jadi yang kita butuhkan itu adalah kelemahan kompetitor. Nah, terus bagaimana nih dapetin data tentang itu? Masa iya kita bertanya, kompetitor kelemahan lu apa? Kan nggak mungkin kan? Nah, jadi biasanya kita dapat data kompetitor itulah dari user ataupun customer mereka sendiri. Gitu. Karena kan mereka pengalaman tuh sama organisasi atau perusahaan yang ketika mereka udah visit di situ. Jadi kita tanyain tuh tentang ekspektasi mereka tentang apa aja sih yang kurang dari produk mereka yang lain. Jadi sebelum kita lebih jauh nih, saya ada sebuah platform nih yang namanya Ahref ya. Jadi orang-orang marketer atau programmer, data scientist di situ tahu platform ini, karena di sini kita bisa menjadi mata-mata. Gitu. Jadi kita bisa melihat nih pergerakan dari kompetitor seperti trafiknya, gitu. Terus aktivitas dia di banding sama siapa, terus apa lagi ya? Intinya kita bisa risk lah lebih jauh itu tentang strategi marketing mereka di situ. Dan di sini kita juga bisa nih nge-search apa ya, misalnya di daerah kampung Inggris yang sering di-search orang apa gitu. Dan juga tentang produk yang related sama kita nih yang biasanya di-search sama orang keywordnya apa. Nah, jadi kita bisa ngumpetain ini dengan menggunakan aplikasi yang namanya Ahref di situ. Jadi teman-teman bisa search ya. Jadi apa ya? Jadi di data di platform ini intinya bisa kalian gunakan lah di situ untuk mengetahui yang lagi disukai masyarakat misalnya di situ, yang dicari di market kalian dan lain-lain. Dan setelah itu kalian bisa buat nih konten yang terkait untuk menarik exposure dari komunitas kalian di situ. Nah sayangnya adalah Ahref ya, namanya Ahref. Nah sayangnya platform ini berbayar teman-teman dan harganya lumayan di situ. Jadi nguras saku banget. Ya benar tuh Ahref tulisannya. Jadi ini menguras saku banget. Apalagi dengan posisi mahasiswa. Dan mungkin dari organisasi atau komunitas non-profit di sini ya sulit banget. So harganya lumayan gitu. Hitungannya puluhan dolar tiap bulannya, makanya itu mahal banget. Tapi tenang ya, tenang. Saya ada sesuatu yang gratisan nih untuk hal ini. Jadi kalian bisa memanfaatkan aplikasi ini. Oke, next. Nah, ini nih yang gratisan nih. Nah, Google Trends. Mungkin platform ini adalah platform yang sering kalian dengarkan, tetapi jarang dimanfaatkan. Saya yakin itu. Jadi sekarang ada lagi nih yang bertanya, jadi nggak ada lagi nih, ibaratnya kalian bertanya, gua harus buat konten apa ya. Jadi dari Google Trend ini bisa memberikan kalian kebebasan di situ untuk mengetahui apa aja sih nih yang trending pada saat ini. Terus based on searching apa aja sih yang lagi dicari oleh user terkait dengan produk kita. Dan juga tambah lagi kalian juga diuntungkan nih karena bisa mengetahui spesifik per wilayah seperti apa yang lagi dicari tentang produk bahasa Inggris di daerah Jogja, misalnya di daerah Jakarta, terus di daerah Pare, di daerah lain dan sebagainya di situ. Intinya kalian bisa lebih spesifik di situ dengan mengetik produk kalian, misalnya produk kalian bahasa Inggris nih. Jadi keyword apa aja sih biasanya yang lagi dicari, yang lagi booming di situ. Jadi kalian bisa nge-relate antara data yang dapatin dari Google Trending ini untuk
konten-konten yang bakal kalian buat di situ. Jadi kemarin nih saya dapat teman nih di kampung Inggris, dia dia dapat PR nih buat blog satu hari at least harus ada satu artikel di situ. Jadi dia kesiksa banget buat mikirnya, lama banget di situ, belum lagi untuk ngatur tulisan dan lain-lain di situ. Jadi ketika dia ngelihat di Google Trend ini, kelihatan di sini nih yang lagi dicari masyarakat, yang pada intinya itu bakal naikin exposure, rate bakal naik, traffic bakal naik, dan intinya kita bakal dilihat di situ, teman-teman. Nah, maka dari itu coba deh mungkin bisa kalian implementasikan menggunakan platform yang gratisan seperti ini. Nah, dulu pengalaman saya misalnya nih dari belajar bahasa Inggris nih. Biasanya nanti keluar nih beberapa pencarian terkait dengan produk seperti contohnya belajar bahasa Inggris di kampung Pare ya. Terus belajar bahasa Inggris dengan menggunakan video dan lain-lain gitu. Jadi beberapa pencarian yang sudah kalian temukan di sini, kaitinlah sama produk kalian di situ yang bakal kalian upload di platform dari organisasi kalian di situ. Dan selanjutnya yang harus kalian lakukan lagi adalah setelah kalian udah mendapatkan tema besar ini adalah next. Nah, ini balik lagi nih di sini. Jadi hidup itu memang harus riset ya. Makanya kemarin tuh si Zaki dia sempat Zaki Bukalapak dia sempat nge-tweet kan bahwasanya Indonesia ini buat research development untuk tend to knowledge based economy itu dikit banget di situ. Itu benar. Itu merupakan merupakan suara dari anak-anak startup di seluruh Indonesia di situ, bahwasanya allocation budgetnya untuk riset dan lain-lain Indonesia masih sedikit banget, R&D dan lain-lain. Maka dari itu hal ini sebenarnya fundamental banget nih untuk sebuah bisnis, untuk di sebuah organisasi ataupun startup dan lain-lain di situ untuk bisa deeply melakukan riset gitu. Nah, tapi di sini kita bicara konten ya, konten marketing di sini ketika kalian sudah mendapatkan topik besar dari konten kalian tersebut. Jadi kalian lakukan riset di situ yang cenderung lebih gampang di sini. Yang berbedanya di sini adalah misalnya nih ketika kalian udah set misalnya di Google Trending beberapa waktu lalu ada trending nih yang berkaitan dengan feminisme, misalnya ada John K kemarin ya, dan produk kalian misalnya atau organisasi kalian mungkin biasanya yang pengalaman saya di situ, organisasi saya di situ adalah komunitas bahasa Inggris gitu loh. Jadi di sini kalian bisa membuat ya beberapa konten-konten yang terkait dengan vocabulary atau kosakata yang berkaitan dengan feminisme di situ. Jadi itu juga menambahkan exposure di situ dari konten yang bakal kita buat di situ, karena udah ada di point of view atau side dari si user itu ketika dia melihat konten kita di situ. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sini. Atau contoh yang lain di situ, kalian mendapatkan main topik nih misalnya di Google Trend ya. Setelah itu kalian coba nih baca-baca ya atau riset nih di beberapa referensi seperti artikel ya yang biasanya panjang-panjang mungkin atau video durasinya lama-lama biasanya ya. Terus selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah ringkas di situ. Yang intinya coba untuk menjadikan riset kalian yang panjang-panjang banget itu menjadi suatu yang ringan di situ atau easy to learn gitu. Jadi jangan buat viewer berpikir keras, karena viewer paling malas nih biasanya kalau itu membuat dia bingung di situ dan dia bakal nge-skip biasanya gitu. Nah, jadi saya pengen cerita dikit nih belajar dari pembuatan konten ya di channel YouTube nih ya. Kalian tahu ya mungkin channel YouTube kok bisa ya. Mungkin mungkin kalian tahu ya konten-konten ini isinya edukatif semua di situ. Dulu ini ada pertanyaan nih, pertanyaannya ini unik banget nih kepada si Gerald, namanya Gerald itu direkturnya dari kok bisa gitu. Jadi dia nanya nih di konten itu, dia nanyain apakah gunung tertinggi di bumi? Nah terus dari pinternya si Gerald ini di channel ini mereka ganti judulnya menjadi clickable di situ. Jadi judulnya jadi kayak gini. Apakah Everest adalah gunung yang tertinggi di bumi? Jadi padahal Everest kan bukan gunung yang tertinggi di bumi di situ. Apa? Nah, penasaran kan? Nah, makanya nonton channel bisa. Itulah strateginya di situ. Nah, ini kan udah menarik nih. Nah, sekarang bagaimana menurut user di situ? Bagaimana membuat user untuk stay selanjutnya? Juga masih banyak nih dari konten kok bisa. Ketika mereka menjelaskan bahwasanya misalnya Gunung Everest ini sekitar berapa ya?
7.000 meter mungkin, atau 8.000 meter, atau 9.000 meter gitu. Orang-orang kan gak bakal kebayang nih. Tapi kalau mereka ganti seperti 7.000 meter atau let's say 50 Monas ya, dan orang bakal kebayang. Dan disitulah mereka melakukan strategi itu untuk orang bisa stay. Karena orang Indonesia menurut saya di situ mereka sangat pintar di situ dalam hal-hal dalam membuat analogi di situ terutama. Sama saat banjir. Makanya ada genangan air banjir. Ayo, biasa di berita-berita apa ya? Genangan air banjir. Genangan air banjir. Ayo, setinggi apa biasanya? Pasti mozokdem buat setinggi lutut atau setinggi pinggang orang dewasa. Gitu. Dan kita bakal kebayang kalau misalnya kita nulisnya apa ya, genangan banjir setinggi 30 cm. Jadi bakal timbul pertanyaan nih biasanya di user, 30 cm itu setinggi apa ya? Nah, pasti apa ya? Maka dari itu, coba kalian bisa mengimplementasikan the way dari channel Kok Bisa ini dan mengembangkan kontennya. Jadi analogi itu apa ya, akan menjadi part of gitu, dari Kok Bisa ini untuk mempermudah konten kita untuk bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Nah, ini ketika belajar dari channel Kok Bisa, teman-teman. Jadi ini yang ingin saya sampaikan di situ adalah value first di situ, yang ada di dalam konten kalian. Jadi value itu seperti apa? Yaitu seperti informasi yang edukatif, entertaining, ya, dan lain-lain. Dan juga nggak melulu di situ kontennya selalu mengenai produk dari organisasi kalian doang di situ, ya, ataupun produk dari apa ya, bisnis kalian doang di situ. Nah, jadi case-nya tentang apakah konten harus melulu mengulas produk. Nah, ini related juga nih sama audiens yang apa ya, yang sempat nge-DM saya ketika teman-teman dari UGM di situ nge-upload foto saya, di situ udah ada yang nge-follow, terus dia nge-DM saya nih di beberapa hari yang lalu, dia nanyakan hal ini. Mungkin kalau dia hadir di sini mungkin bisa saya langsung jawab ya, tentang apakah apa ya, konten harus selalu mengulas produk dan lain-lain. Jadi oke, next. Oke, jadi hal ini berkaitan dengan konten lebih penting manakah antara brand advertorial campaign dan brand journalism. Jadi brand advertorial campaign itu adalah seperti mengulas produk, ya, mengulas produk. Nah, kalau brand journalism itu adalah mencoba membahas key message dari brand itu, tetapi membahasnya dengan apa ya, angle tertentu gitu. Terus kalau di Indonesia cocokan dan efektifnya mana, Bang? Itu pertanyaan seperti itu. Nah, kalau menurut saya advertorial campaign atau brand journalism itu tergantung dari objektifnya dari organisasi kalian. Jadi kalau tujuan kalian adalah untuk perkenalan, awareness, dan consideration di situ, advertorial itu lebih efektif, ya, karena punya produk nih, misalnya produk kita seperti apa, benefitnya seperti apa, dan itu tugasnya adalah untuk memperkenalkan, yaitu advertorial. Dan seterusnya pasti bakal timbul pertanyaan dari si user ataupun customer, apakah ini produk nih cocok atau enggak nih buat saya nih. Jadi si customer bakal mengenali ya, dan mencari tahu intinya di platform kita di situ. Nah, kalau ditemu konten advertorial lagi, ya mereka kan berpikir, ya gue tahu ini produknya bagus, tapi gue mau tahu nih kalau produk ini cocok sama gue atau enggak. Nah, itu sebaiknya harus ada konten-konten lain kan gitu. Dan menurut saya ini brand journalism mungkin lebih eksploratif di situ atau informatif di situ untuk mengedukasi customer yang merasa cocok atau enggak dengan produk itu di situ. Nah, Mas Kibo, ya? boleh ini bentar ya. Buat teman-teman mungkin nanti Mas Kibo sambil jalan materinya, mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan bisa nulis di kolom komentar dari sekarang. Mungkin nanti biar bisa langsung ditanyain Mas Kibo, ke Mas Kibo. Silakan, mungkin nanti teman-teman yang mau ada pertanyaan silakan langsung ditulis di kolom komentar, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Ya, bisa dilanjutkan Mas Kibo, masih ada waktu. Oke. Nah, ini intinya di situ mengenai advertorial dan brand journalism di situ tergantung dari objektif kalian ya. Intinya di situ kalian harus bedain nih antara brand journalism sama brand advertorial di situ. Jadi nggak melulu advertorial mulu, nggak melulu brand journalism mulu di situ. Jadi harus di mix ya. Oke, next.
Oke. Terus di channel mana? Di media platform apa? Setelah kita sudah membuat konten yang udah kita rasa ini cocok nih sama audiensis kita. Terus distribusinya secara online atau offline. Ya. Terus juga yang harus kalian pahami adalah berapa media budget yang kita keluarkan. Ini wajib dipertimbangkan. Dan pada poin ini, karena most pengalaman saya adalah digital marketing, saya bakal banyak membahas di sisi digital marketing ya, as a power dari pemasaran saat ini. Tapi sedikit saya juga akan membahas nih sedikit di luar digital marketing ya. Mungkin berdasarkan pengalaman saya dalam membangun brand, artinya brand yang positif dari organisasi profit ataupun non profit. Nah, yang pertama adalah Oke, mungkin dari sosial media di situ. Kalian bisa menggunakan sosial media yang sesuai dengan target user ataupun customer kalian di situ. Jadi berbeda-beda nih teman-teman. Ada orang yang dari anak Instagram, anak LinkedIn, terus anak Facebook, anak Twitter itu pola pikir cara dia cara user itu ber-POV itu beda di situ. Maka dari itu sesuaikan dengan objektif kalian di situ. Dalam pendistribusian konten di sini, khususnya di sosial media, pertanyaannya adalah ini juga berkaitan dengan kalian menggunakan sosial media ini dengan dengan iklan yang organik doang seperti post aja atau berbayar gitu. Ini bakal mempengaruhi di situ. Nah, yang berbayar mungkin seperti Instagram Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Google AdWords, dan lain-lain di situ. Jadi ini berpengaruh banget nih, tergantung riset kalian berapa di situ. Kalau kita bicara organik di situ, mungkin bisa seperti menggunakan hashtag ya, terus minta tolong share teman dan lain-lain. Menurut saya ini bakal sangat berpengaruh sekali di situ. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa marketer sangat diuntungkan dalam penggunaan Instagram atau Facebook Ads, YouTube Ads, dan lain-lain. Yang pertama, saya bisa mengatakan di situ lebih efektif. Ya. Nah, opsi penargetannya di situ lebih detail gitu. Yang intinya sesuai apa yang kita cari, teman-teman. Ya, itu hal-hal spesifik itu bisa related dengan demografinya seperti apa, lokasinya di mana, terus perilaku customer dan user yang kita butuhkan seperti apa, terus golongan dari audiensisnya seperti apa. Kita bisa menggunakan benefit itu ketika kita menggunakan Google Ads, Instagram Ads, dan lain-lain gitu. Nah, terus keuntungan selanjutnya adalah kita juga laporan nih, yang dimana laporan itu kita bisa gunakan untuk analisa lanjutan dari penargetan yang bakal kita lakukan selanjutnya. Terus juga dari Instagram Ads ini juga bakal meningkatkan brand awareness pasti kan. Dan akhir adalah meningkatkan CTR. Jadi CTR ini adalah click through rate di situ yang pada intinya bakal memperbesar chance kita untuk bisa oleh si user. Nah, kalau kalian menggunakan secara organik ya, biasanya diminta tolong hashtag atau di-share dengan teman-teman di situ. Harus kalian cermati di situ dan harus kalian pahami itu adalah waktu ya. Waktu yang harus kalian pertimbangkan itu kan untuk mengupload konten dari produk kita. Juga kita harus prediksi nih audiens itu di waktu kapan aja nih biasanya yang sering nangkring di sosial media. Ini juga berkaitan nih ketika kalian upload foto pribadi kalian bakal banyak di-like oleh teman dan follower kalian. Itu juga berkaitan juga dengan waktu ketika kalian upload. Juga sama halnya bisnis juga seperti ini. Oke, next. Nah, ini ada sedikit riset terbaru di tahun 2020 ketika saya mengikuti short course di University of Leeds di situ di Inggris mengenai creating of social media campaign. Ya, jadi di sini ada waktunya dan jenis organisasi yang sangat spesifik yang mudah-mudahan bisa teman-teman manfaatkan nih untuk mengembangkan organisasi teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang panitia mungkin bisa di-share ya slide-nya ke database yang udah mendaftar pada hari ini. Jadi teman-teman bisa ngeliat tuh misalnya ada uploadan yang cocok di Instagram ataupun di Facebook. Nah, kita bicara Facebook dulu nih, Facebook dengan produk kalian. Misalnya produk kalian di healthcare, misalnya di finance, di education. Ini ada jam-jam yang tepat yang bisa kalian upload di situ. Semakin tebal warna birunya itu semakin banyak intensitas dari anak-anaknya biasanya yang bermain di jam tersebut yang related sama education dan lain.
Nah, mungkin bisa di next aja ya. Itu ada beberapa sosial media seperti Facebook dan lain-lain di situ. Pelan-pelan aja, 3 detik ganti. Nah, ini ada Instagram. Ya, ini ada persetujuan organisasi non-profit di LinkedIn. Oke, stop di LinkedIn dulu. Gini, saya beruntung nih kalau kalian anak yang suka main di LinkedIn tuh beruntung banget untuk nyari channel. Saya pernah kontak di situ sama Sequoia. Ada yang tahu Sequoia? Tahu? Sequoia ini investor pertama Gojek, mungkin udah terkenal lah kalau anak-anak startup ini investor besar banget nih VC gitu. Jadi dengan branding saya di LinkedIn pada saat itu dengan teman-teman di Kampung Kurs, saya sempat ditanya nih, dia bilang dia pengen mengetahui secara lebih lanjut mengenai Kampung Kurs dan lain-lain di situ karena karena kita udah banyak prestasi dan lain-lain khusus di acara-acara startup dan lain-lain di situ. Jadi kita sempat ditanyain di LinkedIn untuk dia pengen tahu lebih lanjut mengenai bisnis kita dan lain-lain. Tapi karena teman-teman dan saya di situ juga punya idealisme bahwasanya buat apa kita di invest kalau kita masih bisa bootstrapping di situ. Kita belum butuh banyak resource dan lain-lain. Di situ scaling up kita juga punya dana dan lain-lain. Nah, jadi ini perspektif kita masih pengen bootstrapping dan lain-lain. Intinya kita menjaga koneksi kita, tapi di lain sisi kita nggak mentah-mentah nolak mereka. Dan saya menemukan itu di LinkedIn pada saat. Oke, next. Ya, terus ya ini ada di Twitter nih. Terus juga di beberapa bidang-bidangnya dan lain-lain. Oke, next. Terus. Nah, oke. Itu ada berapa. Mungkin kalau mau lagi teman-teman bisa kontak saya, itu ada beberapa yang lebih spesifik lagi dari beberapa waktu jadwal atau data-data yang sesuai yang bisa mengembangkan organisasi teman-teman. Oke, selanjutnya ini, nah ini ada sedikit nih, karena waktu kita nggak banyak ya, cuma dikasih waktu cuma 30 menit untuk presentasi, makanya saya mencoba untuk meringkas di situ. Ini adalah ini adalah juga hal yang terpenting, bahwasanya kalian jangan berjalan sendiri. Karena salah satu hal yang paling efektif menekan result dari marketing kalian adalah ketika kalian bisa kolaborasi dengan startup atau organisasi yang lain. Mungkin juga bisa dengan pemerintah dan lain-lain. Jadi ada cerita lucu nih. Sekitar 4 hari yang lalu, saya diundang oleh Bapak Wakil Wali Kota. Ya. Saya diundang untuk menceritakan sebuah ide kecil nih dari namanya nama komunitas non-profit saya ini namanya Otak English di situ. Jadi komunitas diskusi menggunakan bahasa Inggris secara gratis dan di akhir diskusi kita bakal memberikan feedback dari komunitas untuk para peserta di situ untuk apa yang harus mereka tingkatkan di situ. Jadi intinya platform ini untuk menajamkan wawasan dan dibungkus dengan belajar bahasa Inggris gitu. Wah, gue promosi nih kau ya. Maaf nih teman-teman panitia. Nah, jadi balik lagi nih ke cerita saya ketemu Pak Wakil Wali Kota ya. Awalnya wali kota tapi Pak Walinya gitu sibuk dia ngarahin ke Wakil Wali Kota. Bukan karena ide yang menurut dia itu cemerlang yang dilihatnya gitu, tapi bagaimana saya secara spontan pada saat itu atau dibilang nggak sengaja ya ketika saya mengkritik bahwasanya wali kota saya tidak responsif dengan ide anak muda pada saat itu. Jadi saya join di salah satu diskusi yang pada saat itu narasumbernya juga gubernur. Jadi diskusi seminar virtual itu bersama gubernur saya sampaikan gini kayak bahwasanya wali kotanya nggak responsif. Tapi alhamdulillah si gubernurnya responsif, dia langsung nelpon si wali kota gitu, yang intinya saya dikenal itu sama wali kota dan ditelepon secara langsung paginya di situ. Jadi saya undangan paginya di situ untuk diskusi bersama Pak Wakil Wali Kota ya, secara formal di kantornya di situ. Jadi jadi ini juga bisa jadi pembelajaran juga nih buat kalian, bahwasanya kalian bisa mendapatkan koneksi itu di acara diskusi-diskusi ya. Jadi diskusi-diskusi pada saat ini bisa online dan sebagainya itu juga bisa jadi pemacu kalian juga untuk bisa ngebimbing kalian dan organisasi kalian di situ. Lihatinlah bahwasanya kalian kompeten, bahwasanya kalian anak-anak yang muda yang harus didengarkan di daerah kalian dan lain-lain di situ. Jadi balik lagi walaupun ide saya itu kecil di situ, tapi karena spontansius saya yang berani
bahwasanya punya ide itu ya saya diterima juga intinya sama sama Pemda intinya ketika saya menceritakan tentang ide itu. Memang menurut saya ini hal yang nggak gampang karena untung-untungan ya. Tapi saya yakin beberapa anak muda pasti bisa di situ. Jadi jangan, karena beberapa di situ ada anak muda yang apatis gitu, seperti malas nih pemerintahan banyak ini, terus banyak ini itunya, terus birokrasinya panjang dan lain-lain. Ya itu benar gitu. Karena apa ya, pengalaman saya di situ pemerintah tidak akan menolak sebuah ide di situ. Mereka rasa itu nggak menarik, tapi mereka biasanya akan melemahkan ya. Jadi mereka melemahkan seperti birokrasinya yang dipersulit, terus prosesnya lama dan lain-lain. Jadi kalau anak muda yang tidak kuat, jadi mereka akan mundur sendiri di situ. Tapi ketika kalian kuat dan gencar di situ, saya yakin kalian bisa mendapatkan bantuan itu. Karena intinya begini, kita harus idealis, tetapi idealis tidak harus bermusuhan dengan realistis. Asik, lu ada apa bahasa ini? Jadi idealis tidak harus bermusuhan dengan realistis di situ. Jadi ini yang harus teman garis bawahi di situ. Nah, alhamdulillah target pertama saya pada saat itu bisa dikatakan sukses. Saya dapat endorse lah, at least di situ dengan Pak Wakil Wali Kota untuk dibuatin video itu untuk organisasi non-profit yang saya buat pada saat ini. Lumayan lah untuk meningkatkan elektabilitas komunitas di situ, dan intinya jangan sampai di situ aja ya. Kita harus follow up terus, kita harus coba bangun kedekatan emosional, karena ini yang akan bantu kita ketika secara formal kita mendapatkan kita ditolak mungkin dari Pemda dan lain-lain. Jadi secara formal nggak bisa, secara emosional ini bisa membantu. Nah, maka dekatin lah di situ. Karena kita bakal balik ke situ juga, ke Pemda juga intinya ketika kita ngasih ide dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini ada foto ya. Ini foto kemarin nih. Mungkin mungkin kalian bisa lihat di Instagram saya video full bagaimana Pak Wakil Wali Kota saya mempromosikan komunitas non-profit saya ini. Aduh, gue promosi lagi. Ya, teman-teman. Hidup seorang marketer. Jadi ada banyak yang saya promosikan hari ini. Oke, jadi next. Jadi ya mungkin marketer memiliki matriks itu yang mungkin berbeda-beda ya. Contoh platform A, ya platform A metriknya di situ adalah impression. Terus platform B metriknya di situ adalah reach, views, likes mungkin. Jadi kalian balik lagi di situ tuh sama objektif dari organisasi kalian. Jadi intinya seperti ini. Pertama, lakukan measurement ya. Mengukur keberhasilan dari aktivitas yang kita lakukan. Jadi kita lihat nih konten mana aja yang bekerja, mana aja yang efektif, dan mana yang tidak bekerja. Karena tidak semua konten 100% berhasil ya. There is no perfect content, but I'm no perfect content. Nah, intinya di situ mencoba untuk perfect lah intinya di situ. Yang kedua adalah optimization ya. Harus ada pembelajaran optimisasi yang kita invest lebih ke hal-hal yang efektif di situ. Hal yang tidak efektif kita hentikan. Jadi ada proses feedback loop yang pada intinya dari optimization, dari strategi yang udah kita planning itu yang kurang tepat ya kita kurangin situ intensitasnya. Maka dari itu teman-teman intinya harus melakukan optimisasi di situ untuk yang bakal dilakukan selanjutnya di situ. Itu penting banget di situ. Konten itu kayak pacar ya. Jadi belum tentu konten yang pertama, konten kedua, konten ketiga menjadi pacar yang terakhir gitu. Pacar pertama, kedua, ketiga belum menjadi pacaran terakhir. Juga sama halnya, konten juga seperti itu. Jadi kita punya dapat pacar pertama nih, kita review dulu nih kurangnya apa ya, wah ini nggak cocok sama gue nih, cari pacar lagi gitu. Nah terus yang ketiga kita review lagi, nggak cocok nih kontennya, kita cari yang lain lagi dan lain-lain. Jadi kita berproses sih, yang intinya jangan banyak-banyak pacar, jadi jangan banyak konten yang intinya nggak sesuai di situ. Jadi seperti itulah contohnya di sini. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah kesalahan apa nih yang umum dilakukan brand sehingga mereka nggak bisa efektif di situ ya. Yang ketika dia nggak efektif, dia nggak bisa mencapai target dari organisasinya dan lain sebagainya. Jadi begini teman-teman, ada 3 tipe dari konten itu. Pertama, membangun konten untuk funnel awareness. Yang kedua, membangun konten untuk untuk funnel branding ya, membangun kredibilitas dari brandnya. Yang ketiga, membangun product funnel consideration. Berbagai macam marketer
itu pengen menjadi instan ya. Jadi itu mereka membuat komunikasi nih untuk membangun awareness, tapi kemudian langsung masuk ke consideration. Dan intinya mereka melewati proses-proses panel yang udah harus dipetakan terlebih dahulu. Mereka melewati proses-proses funnel building biasanya. Jadi mereka tidak diligently di situ. Nah, jadi untuk membuat konten di situ yang membantu konsumen, haruslah teman-teman berada di track tahapan-tahapan yang seharusnya di situ. Mungkin ada salah satu nih marketing approach yang kita biasa gunakan di situ. Jadi dulu saya sempat belajar yang namanya funnel AIDA. AIDA itu adalah awareness, interest, desire, action. Jadi nggak mungkin kan setelah awareness langsung di action di situ. Dan ini adalah judul skrip saya pada saat itu. Yang saya gunakan pada saat ini untuk menerapkan marketing di perusahaan saya. Jadi marketer itu harus membangun konten-konten di funnel ini. Jadi misalnya kalau kita baru kenalan nih sama seseorang, terus tiba-tiba kita langsung nembak ya, mau jadi pacar gue nggak? Padahal kenal aja belum kan? Dan di situ kita bakal pasti ditolak di situ teman-teman. Untung ditolak kalau ditampar. Nah maka dari itu kita harus memastikan bahwasanya kita menyediakan informasi sebanyak mungkin di situ untuk untuk customer yang kita di funnel yang kita sediakan di situ. Jadi ada konten yang memang untuk funnel awareness, terus ada konten untuk funnel brand building, terus terakhir ada konten untuk funnel consideration. Kadang-kadang marketer lupa nih, seperti dia mungkin udah paham nih, tapi itu dari kacamata kita sebagai brand gitu. Jadi terlalu banyak melakukan asumsi yang pada intinya di situ kita melewati fase-fase yang seharusnya di situ, dan ketika si user ngelihat konten kita, mereka bakal skip karena mereka ada informasi yang belum mereka ketahui sebelumnya di situ. Nah, dan juga ada pertanyaan nih, waktu itu yang nanyain ketika buat konten kita sendiri, dan Bang, bagaimana nih ketika kita menggunakan jasa influencer misalnya? Menurut saya dari effectiveness di situ itu sangat efektif ya. Jika misalnya indikatornya adalah cost preview dari problematika advertising kita, dan di sana menurut saya ada beberapa benefit yang diberikan oleh influencer biasanya. Jadi gini, ketika brand itu berkolaborasi, yang didapat oleh mereka adalah ideation, jadi creative thinking di situ. Jadi biasanya brand akan memberikan brief dan kreator yang kemudian bakal ngebuat konten tersebut. Nah itu biasanya tugas influencer di situ. Jadi untungnya di situ. Tapi ketika kita nggak menggunakan jasa influencer di situ, kadang kita harus mikir idenya sendiri. Terus kadang-kadang ketika untuk perusahaan kita udah gede di situ, kita butuh agensi di situ untuk mengukur bahwasanya ini brand cocok atau enggak, dan lain itu kan juga membuang biaya. Maka dari itu keuntungannya khusus penggunaan influencer adalah critical thinking-nya itu biasanya yang buat dari si influencer sendiri. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet seperti itu. Nah, itu adalah satu keuntungan dari influencer gitu. Oke, next. Nah, ini bagaimana nih mengatasi permasalahan? Pertama adalah lakukan research ya, atau melihat secara extensive yang dideliver oleh kreator. Nah, biasakan di situ expertise dari si kreator ataupun content creator di situ cocok di situ dengan briefing dari apa yang perusahaan butuh di situ. Yang kedua, ya strategikan situ dengan cepat tentang budget yang jelas di situ. Karena contohnya nih ketika kita pakai Google Ads misalnya, Google Ads itu kan biasanya rate-nya dari harga 4.000 sampai 20.000 ya. Ketika keuntungan dari bisnis kita itu cuma 3.000, yang ketika orang klik aja kita menghabiskan uang 4.000 ya, kita rugi dong. Maka dari itu strategikanlah dengan tepat gitu. Nah, selanjutnya adalah tempatkan diri kalian menjadi business owner biasanya. Jadi kebanyakan orang ketika dia buat bisnis, ketika dia sebagai content creator, dia wah ini kan nggak bisnis gue, ngapain gue harus all out dan lain-lain. Nah, itu biasanya, maka dari itu tempatkanlah bisnis kalian sebagai owner. Dan juga terakhir terkait dari teknologi nih biasanya, dari keberadaan AI atau mesin-mesin ya. Nah, menurut saya ini sangat membantu para kreator sekali, tapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa melihat teknologi itu sebagai sebagai enabler di situ. Jadi kita manfaatkan sisi positifnya, karena di lain sisi kita juga harus mengenal di situ sisi weakness-nya. Karena dari
segi sisi kreatif, teknologi di situ saya masih belum bisa di situ melakukan yang bisa Anda lakukan di situ. Jadi kalian bisa mengkolaborasikan di situ untuk hal ini supaya beri konten yang berkualitas di situ. Karena apa ya? Adanya kemajuan teknologi di situ kita sering kali nih biasanya melupakan hal yang paling fundamental gitu, seperti membangun awareness dengan produk kita membangun brand kita, terus membangun informasi yang relevan untuk audiens kita dan lain-lain. Jadi ketika kita harus menggunakan channel baru, mungkin seperti TikTok atau Spotify di situ dan platform yang baru lainnya, mungkin bukan berarti kita harus berada di sebuah platform itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memahami audiens kita nih. Ada di mana, konten apa yang tepat untuk mereka, informasi apa yang mereka butuhkan, yang intinya itu bakal di fokus kita di sini. Oke, terakhir pesan saya dalam create konten untuk branding adalah jangan takut di situ untuk mencoba, karena kita nggak akan tahu nih kita unggul di mana sampai pada akhirnya kita melakukan evaluasi tentang konten kita di situ, sampai kita berpikir wah ternyata konten kita disukai ya. Dan kita harus lanjutin, oh ternyata konten saya seperti viewer, dan kita harus ubah, dan lain-lain. Ada 3 hal saya, selagi umur kita masih muda, di sini kita harus, harus punya belief semacam Maxim gitu, banyak coba, banyak tanya, banyak karya. Menurut saya, justru ketika dalam keadaan pandemi, mungkin anak startup mengatakan keadaan ini adalah keadaan disruption ya, yang biasanya disruption itu lead to innovating. It's time to us to find something new di situ. Ketika kita udah buat something new di situ ya kita bakal bisa relate di situ dengan konten yang bakal kita produksi di situ. Dan terakhir kesimpulan juga kita harus ukur apakah konten kita ini diterima, disukai dan lain-lain. Ketika dapat diterima, lanjutin di situ. Jadi 3 hal yang harus teman-teman pahami adalah banyak coba, banyak tanya, yang pada intinya banyak karya. Itu aja, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Indre yang telah menyampaikan materinya. Wah, sangat inspiratif sekali ya Mas. Oh ya Mas, langsung kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Iya. Tadi udah banyak masuk nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini tadi ada dari pertanyaan yang pertama, saya bacakan aja ya Mas. Iya. Yang pertama tuh dari Ahmad, ini kira-kira riset marketing itu butuh waktu berapa lama ya Masnya? Misal kalau mau riset gitu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oke, jadi sebenarnya riset itu nggak bicara waktu, tapi kita bicara efektivitas di situ ya. Jadi buat kalian nih, asumsi aja ya bentuk organisasi kalian seperti apa. Tapi intinya effectiveness tadi, contohnya dalam effectiveness kalian mencari data, dari penggunaan kalian menggunakan data-data yang di situ reliable, nah itu menjadi variable di situ untuk menciptakan riset-riset yang effectiveness di situ. Jadi kalau bisa cepat nggak harus lama-lama kita riset di situ. Jadi maka dari itu secepat mungkin di situ. Jadi nggak berapa lama, tapi secepat mungkin di situ menurut saya. Begitu menjadi. Singkat aja ya. Iya. Masuk pertanyaan kedua ya Mas. Ini dari saudari Indri Elsa ya. Nah, tadi di awal presentase Abang bilang di kampung Inggris masih ada 90% kursusan bahasa Inggris yang dikenal masyarakat luas dan hanya 10% saja yang dikenal dan terkenal di kampung Inggris. Kalau boleh tahu value branding dan marketing mereka apa ya Bang untuk bisa dikenal yang 10% itu? Oke, dulu ya pertanyaannya. Oke, gini, saya mulainya dari sini. Saya bertanya teman-teman semua, ketika kalian ke kampung Inggris, apa hal yang pertama yang bakal kalian lakukan? Mungkin Yusuf misal. Kalau aku ya mungkin ya nyari itunya sih, kalau misal belum tahu aplikasi yang tadi ditanyakan, langsung nyari tempatnya. Langsung nyari di Google. Permasalahannya adalah ketika orang nyari di Google dengan keyword kampung Inggris, yang keluar pertama itu adalah kursusan-kursusan yang 10% ini. Kursusan-kursusan kakap ini yang punya modal gede, terus juga yang punya strategi yang bagus di situ, yang mereka berada pada fans page pertama di situ.
Jadi buat orang-orang yang awam mereka ngeklik langsung kan di situ, ketika dia ngeklik dia baca informasi dan sebagainya, ya udah mereka bakal langsung ngedaftar kan di situ ketika berada pada page pertama di situ. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat 10% dari kursus yang saya mention itu mereka selalu kebanjiran mereka kebanjiran peserta kursus untuk join di kursusan mereka, karena ini highlightnya ya ketika kalian di marketingnya di kampung Inggris. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah perkuat di digital marketing, khususnya adalah di Google AdWords di situ. Bagaimana kalian bisa berada di page yang pertama di situ. Nah, itu bisa kalian siasati di situ. Selain kalian yang menggunakan SEO, juga kalian bisa siasati dengan menggunakan backlink yang ada misalnya. Nah, sekali backlink di situ tau nggak? Kemarin ada kursusan yang di backlink sama 6 misalnya. Dia harus bayar sekitar 8 juta di situ untuk dia buat artikel terus di backlink ya. Jadi ketika output dia di backlink itu trafficnya bakal naik di situ. Ketika dia naik itu makanya dia bisa berada di page pertama, page kedua atau page ketiga yang earlier lah dilihat sama si user atau customer yang pengen tahu mengenai kampung Inggris tersebut. Nah, poin itu yang ingin saya sampaikan bahwasanya di kampung Inggris itu digital marketing seperti itu ketika mereka sudah menguasai, mereka bakal keramaian peserta di situ dibanding dengan 90% di situ yang menjual produk mereka itu masih secara organik, dan juga teman-teman yang lain. Jadi secara organik itu seperti apa? Ya udah, gue muat aja, nggak bisa sekarang zaman sekarang muat. Ibaratnya muat udah aware duluan kita, udah kehilangan duluan kita sama yang udah menggunakan skill digital marketing tersebut di situ. Nah, di situ yang membuat 90% ini dengan strategi marketing mereka yang konvensional dan juga strategi marketing mereka yang bisa dikatakan tradisional di situ kalah sama 10% dari mereka yang sudah memahami apakah itu Google AdWords, apakah itu Instagram Ads, apakah itu Facebook Ads dan lain-lain. Yang pada intinya ya udah kursusan yang 10% itu bakal rame terus di situ, dan itu alasannya kenapa saya membuat platform ini yang dinamakan Kampung Course di situ. Selain membantu 90% ini dan juga membantu si peserta dalam sistem pembayaran dan lain-lain, dan untuk memberikan informasi dan lain-lain juga di situ supaya mereka bisa bertemu di sini. Karena teman-teman di kampung Inggris itu tiap kursusan itu memiliki produk unggulan mereka beda-beda di situ. Misalnya ada Global English di situ mereka terkenal dengan produk unggulan IELTS. Ada LPAS di situ yang terkenal dengan produk unggulan TOEFL di situ. Jadi si customer di situ ketika masuk di platform saya itu mereka tahu di situ bahwasanya ternyata ada kursusan ini yang memang kompetennya atau ranknya lebih banyak kursusnya di sini. Jadi menguntungkan juga kan buat si user di situ, dan yang 90% ini juga bisa di situ menaruh produk-produk mereka yang bisa dilihat juga nih sama khalayak dan lain-lain, yang pada intinya mereka juga terbantu dengan proses dari Kampung Course ini. Dan juga karena saya mencoba untuk nggak 100% mengunggulkan yang namanya kapitalisme yang menguntungkan uang dan lain-lain. Saya juga bergerak juga di Kampung Course ini untuk mengundang yang 90% ini di setiap 2 minggu sekali. Di situ mereka belajar untuk mengelola website mereka sendiri, untuk belajar menggunakan Google Ads, untuk belajar menggunakan platform-platform lainnya yang mereka kembangkan untuk mengembangkan organisasi ataupun bisnis mereka di situ. Jadi itu sedikitnya penjelasan saya tentang perbedaan antara 10% sama 90% bisnis ataupun kursusan yang ada di kampung Inggris. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pramono Adiputro nih Mas nih. Terkait bagaimana ya untuk mencari dan mendapatkan kolaborator. Mungkin lebih difokuskan bagaimana teknik untuk membuat calon kolaborator tertarik bisa join kerjasama. Mungkin tadi yang dijelaskan tadi. Nggak apa-apa, saya bakal lebih spesifik lagi. I like to join with many events. I like to join with many competitions. Itu salah satu cara saya untuk bisa saya mencari kolaborator. Ketika tadi ya,
ketika Adi di situ pengen cari kolaborator, ikutilah event-event seperti itu, mungkin event bisnis, terus event ide dan lain-lain itu, yang pada intinya kamu bakal dapat calon yang bakal kamu ajak untuk kolaborator di situ. Ketika sebelum kamu ikut acara itu, kamu harus bersiap ini branding apa aja yang bakal kamu keluarin. Contohnya nih yang paling esensial adalah ketika orang mandang kita, ketika kita punya kartu nama misalnya, dengan dengan kalian misalnya bisnis apa yang kalian keluarin, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian siapin yang namanya elevator pitch. Mungkin anak-anak startup tahu ya, jadi ada yang namanya pitch deck. Jadi pitch deck ini adalah ketika kita menjelaskan bisnis kita di depan investor, itu namanya pitch deck di situ. Itu dalam waktu sekitar 3 menit sampai 7 menit di situ. Jadi kita menjelaskan tentang bisnis kita dalam waktu 3 menit sampai 7 menit. Jadi beda sama presentasi di situ. Jadi dalam waktu 3 menit sampai 7 menit ini kita menjelaskan A sampai Z tentang bisnis ataupun organisasi kita. Di situ namanya pitch deck. Nah, yang harus kalian kuasai adalah yang kedua ini, yaitu yang namanya elevator pitch. Jadi elevator pitch ini adalah sedikit poin-poin penting tentang organisasi kalian, ya, value dari organisasi kalian yang bakal kalian presentasikan ketika kalian ketemu sama calon kolaborator yang bakal kalian ajak kerjasama di situ. Jadi elevator pitch ini cuma 1 menit di situ. Jadi 1 menit ini poinnya inti-inti doang di situ. Jadi kenapa namanya elevator pitch? Jadi sejarahnya gini, anggap kalian lagi di hotel ya. Jadi ketika kalian di hotel, kalian satu lift nih, satu elevator nih sama Mark Zuckerberg misalnya. Jadi ketika kalian ngobrol sama Mark Zuckerberg, kan nggak langsung, oh jangan minta foto dong, gitu. Ibaratnya kalian coba ajak ngobrol si Mark Zuckerberg. Tapi Mark Zuckerberg ini cuma ada waktu sekitar 1 menit untuk sampai dari lantai dasar, mungkin lantai 24 di situ. Kalian cuma ada waktu 1 menit. Dan 1 menit inilah ini makanya elevator pitch. Kalian menjelaskan tentang organisasi kalian supaya si Mark Zuckerberg tertarik sampai di lantai 24 tersebut. Jadi poin penting dari elevator pitch ini harus kalian siapin sebelum kalian ketemu calon kolaborator kalian di situ. Nah, maka dari itu biasakan di situ saya ngasih apanya aja ya, triggernya doang untuk kalian pelajari apa itu elevator pitch di situ. Jadi kalian menjelaskan intinya secara 1 menit tentang organisasi kalian. Terus ya intinya itu pertama kuasain personal branding kalian. Yang kedua join di many event di situ. Yang ketiga adalah persiapkan elevator pitch kalian di situ. Karena kalau ketemu di event-event jangan cuma minta foto doang, tapi kalian harus ambil mereka, buat mereka impress sama apa yang kalian jelasin dan lain-lain. Dan saya yakin itu bakal ngarahin kalian untuk bisa berkolaborasi satu sama lain, maupun organisasi kolaborasi di startup yang lain, kolaborasi sama pemerintah yang lain. Elevator pitch intinya. Oke, itu aja. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir ya, Bang. Ya. Dari Lutfia Ramanisa. Perkenalkan saya Nisa. Terima kasih, materinya keren dan bermanfaat sekali. Nah, ini ada 2 hal yang ditanyakan. Yang pertama, Kak, saya penasaran mengenai mentor. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan mentor? Apakah ada komunitasnya atau semacam oprek gitu, open recruitment-nya ya, Kak? Terus yang kedua, pertanyaannya itu saya ada rencana mau buat online shop, Kak. Sebaiknya langsung pakai beberapa media sosial apa memaksimalkan satu dulu? Nah, mungkin ada saran dan tips dari Mas Kibo. Oke, pertama untuk mencari mentor ya. Maka dari itu hampir sama tadi sama si Adi. Kamu join event. Nih, event-event yang saya rekomendasi nih untuk bisa dapat mentor di situ. Dan mentornya luar biasa di situ. Pertama kalian mungkin yang gampang di situ yang bicara tentang bisnis yang dari nol banget di situ. Kalian bisa ikut yang namanya 1000 startup. Jadi 1000 startup ini unik banget di situ. Jadi dia ngumpulin 3 ide-ide di situ yang belum pernah running sama sekali, dan dia bakal ngebawa ide ini untuk dipelajari dan divalidasi di event ini. Jadi di situ kalian bakal ketemuin mentor di situ. Dalam jangka waktu itu lumayan lama, ada sekitar 3 bulan di situ untuk kalian bisa komunikasi di situ. Nama acaranya 1000 startup. Jadi itu yang saya rekomendasiin, itu acaranya dari Kominfo di situ ya. Terus yang kedua, kalian bisa ikut nama acaranya Startup Weekend. Nah, Startup Weekend ini keren nih. Ketika kalian nol sama sekali, kalian nggak punya ide, kalian masih nggak punya tim, lain-lain, kalian bisa ikut Startup Weekend. Jadi Startup Weekend ini
mereka nge-outline orang-orang di situ yang capable di 3 bidang. Bidang pertama adalah hustler. Hustler itu adalah orang yang punya ide, yang punya gagasan tentang bisnis ataupun ataupun organisasi yang bakal dibuat. Yang kedua ada yang namanya hipster. Hipster adalah orang yang berkaitan dengan desain grafis dan lain-lain tentang bisnis yang bakal kalian lakukan. Yang ketiga ada yang namanya hacker. Hacker itu adalah orang yang terkait dengan web developer dan lain-lain di situ. Jadi ini dikumpulin nih, hustler di sini, buat gerombolan, hacker di sini, hipster di sini. Jadi ketika udah dibuat 3 itu si hustler disuruh presentasi elevator pitch 1 menit itu tentang idenya seperti apa di situ. Ketika dia udah buat elevator pitch, terus si hustler bakal kayak apply gitu, wah gue setuju nih sama ide lo, boleh nggak gue gabung? Atau si hipster juga seperti itu, wah gue terkesan nih sama ide lo, boleh nggak gue gabung? Di situ kalian bakal nemuin tim. Ketika kalian nemuin tim, baru kalian belajar desain sprint atau hackathon-nya di situ, yang output-nya adalah kalian bakal nyiptain namanya prototype atau at least MVP dari bisnis kalian di situ. Yang setelah itu kalian bakal dimentorin secara penuh sampai kalian bisa running di situ. Itu nama acaranya Startup Weekend di situ. Nah, maka dari itu ya joining event to another event salah satu tahap juga untuk kalian bisa dapat mentor dan lain-lain di situ. Juga dapatin investor. Juga sama halnya ikut event to another event di situ supaya pada intinya bisnis itu investor itu nggak harus dari venture capital, nggak harus dari angel investor dan lain-lain. Modal atau capital itu bisa didapatkan ya dari ikut lomba, itu kan juga lumayan kan duit lomba, jadi kalian bisa gunakan juga untuk mengoperasional bisnis kalian dan lain-lain gitu. Jadi dari event-event kalian bisa dapat investor, bisa dapat mentor, juga bisa dapat inkubator di situ. Bedanya mentor sama inkubator adalah mentor kan ya cuma ngasih saran di situ dan lain-lain, tapi kan kalau inkubator biasanya mereka minta equity nih, berapa persen dari profit bisnis kalian di situ. Jadi inkubatornya hampir sama kayak investor. Kalau investor minta equity juga, tapi dia ngasih uang. Tapi inkubator di situ mereka minta equity juga, tapi mereka bakal ngasih insight, ngasih materi, dan ngasih channels biasanya. Itu bisa kalian dapatin di event-event. Nah, terus kalau all shop ya, balik lagi di situ. Tapi saran saya kalau all shop kamu seperti apa dulu nih di situ? Kalau kebanyakan nih kalau dari ibu-ibu saya ngelihatnya kebanyakan mereka ngelihatnya di Facebook ya. Saya belum riset terlalu banyak juga di sini, mungkin bisa di riset lagi. Tapi kalau anak muda di situ bisnisnya kebanyakan lebih condong ke Instagram di situ. Jadi kalian bisa memanfaatkan ini karena saya yakin gara-gara era sekarang ini yang Instagramnya secara pribadi berubah jadi all shop. Itu banyak banget. Itu teman gue nggak bisa dihitung jari itu. Yang Instagramnya awalnya namanya Farid, tiba-tiba jadi jadi thrift gitu, menjual barang-barang second dan lain-lain. Itu juga salah satu akibat dari corona dan lain-lain di situ. Nah, mungkin bisa kalian manfaatin di situ. Jadi mungkin dari sosial media mungkin bisa digunakan ya materi-materi saya tadi untuk at least ketika kalian nggak punya resource yang banyak untuk menggunakan Google Ads dan lain, mungkin kalian bisa consider di situ waktu kalian nge-upload produk kalian dan lain-lain di situ. Mungkin itu aja. Thank you. Oke. Mungkin ada sedikit closing statement lagi Mas dari Mas Kibo. Tadi kan udah ada sedikit mungkin kesimpulan. Mungkin ada tambahan lagi closing statement dari Mas Kibo nih buat teman-teman. Ya, balik lagi ke yang saya bilang tadi, ada 3 hal situ menurut kita menurut dengan kondisi kita masih muda saat ini adalah kita harus believe di situ. Banyak coba, banyak tanya, banyak karya gitu. Menurut saya justru ketika kita dalam keadaan pandemi ini yang mungkin kalian sudah lakukan tadi, yang saya ceritakan tadi, banyak yang berubah bisnisnya Instagramnya dari personal menjadi menjadi bisnis itu, dan intinya di situ kalian mencoba untuk memiliki value di situ, nggak cuman value dari personality kalian doang, tapi kalian pengen punya value atau legacy juga dari bisnis kalian buat di situ. Nah, maka dari itu coba aja terus, dan saya yakin di situ kalian bakal nemuin
bisnis pet kalian intinya di situ. Karena tadi saya sudah mention juga bisnis itu juga sama halnya kayak pacar. Ya, belum tentu pacar yang pertama itu bakal menjadi pacar kita yang terakhir. Bisa jadi mungkin pacar yang kedua, bisa jadi menjadi pacar yang ketiga, ya. Intinya jangan banyak-banyak pacar lah intinya di situ juga sama halnya bisnis di situ belum tentu bisnis yang pertama, bisnis yang kedua, bisnis yang ketiga bakal jadi bisnis kita yang terakhir. Mungkin aja kita sekaligus tuh 3 pacar kita jadiin pacar semua kan belum tentu kan. Atau keempat bakal menjadi pacar kita yang terakhir atau bisnis kita yang terakhir di situ. Maka dari itu coba aja terus selagi kita masih muda. Gitu. Mungkin itu aja Isop yang itu. Oke, berarti tadi closing statement dari Mas Kibo tuh ada banyak coba, banyak tanya, dan banyak karya ya selagi masih muda. Oke, oke, mantap sekali, sangat inspiratif ya materi-materi yang disampaikan Mas Kibo tadi terkait dengan marketing dan juga branding ya tentang organisasi dan juga banyak sekali tadi pengalaman sharing-sharing dari Mas Kibo. Oke, mungkin teman-teman yang masih belum bisa dibacakan pertanyaannya, mungkin mohon maaf karena waktu kita terbatas, mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan. Kami juga mengucapkan kepada Mas Kibo nih sebesar-besarnya telah memberikan apa istilahnya pengalaman-pengalaman, sharing materi dan juga pengalamannya kepada teman-teman. Juga terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Dan juga terima kasih kepada Klinik Agro Mitabahari dari Fakultas Pertanian UGM yang telah melaksanakan acara ini bekerja sama dengan Unit Penelitian Ilmiah Interdisipliner UPI UGM. Kami ucapkan terima kasih kepada dua organisasi tersebut yang telah mengadakan acara kali ini. Mungkin begitu aja Mas, makasih sekali mengucapkan kepada Mas Kibo yang telah hadir pada kesempatan ini dan memberikan materi yang sangat benar-benar menarik ya, sangat-sangat menarik. Oke, mungkin dari saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini dan juga meminta maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Oke, mungkin sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore, selamat menjalankan lagi aktivitas dari teman-teman dan juga narasumber tentunya Mas Kibo ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.